itu. Gue juga udah pernah dimimpiin sama... Bayangkan sebuah tarian bukan sekadar gerak tubuh yang anggun, melainkan menjadi salah satu akses yang menuju kematian. Itulah premis mengerikan yang ditawarkan Narik Sukmo. Film Narik Sukmo merupakan film horor terbaru yang diadaptasi dari novel karya Dewi Yuliantina Sylvia. Mengusung tema horor dengan balutan kultur mistis khas Jawa, film Narik Sukmo menjanjikan cerita yang kompleks, penuh kejutan, misteri, dan konflik batin yang menegangkan. Saat nonton film Narik Sukmo, kamu akan dibawa pada kisah tentang seorang mahasiswi bernama Kenar yang diperankan oleh Feby Rastanti yang tanpa sadar menyeret dirinya sendiri ke dalam teror mengerikan. Kenar adalah seorang mahasiswi pencinta tari yang lagi patah hati gara-gara diselingkuhin pacarnya dengan sahabatnya sendiri. Untuk menyembuhkan luka, Kenar diajak sahabatnya, Ayu, buat liburan ke desa Kelawangin, sebuah desa terpencil di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dikenal penuh aura mistis. Sejak hari pertama tiba, Kenar sudah merasakan hal-hal janggal. Malam itu, hujan turun deras disertai petir yang menggelegar. Ia juga menyadari adanya tatapan tajam penuh curiga dari sejumlah warga desa. Tak lama, mimpi aneh mulai menghantui. Sosok bayangan hitam muncul dan seolah ingin menelannya. Hal yang lebih menyeramkan, tubuh Kenara secara tak sadar mulai bergerak menari sendiri. Keanehan demi keanehan mulai terungkap ketika Kenara secara tidak sengaja memasuki sebuah kamar terlarang di rumah Ayu. Sejak saat itu, musibah pun datang silih berganti. Warga desa mulai meninggal secara misterius, dan Kenar makin sering menari secara tidak wajar. Penduduk desa mengenali gerakan tarian itu, tarian Narik Sukmo. Itu adalah sebuah tarian kematian yang dahulu dibawakan pasangan kekasih Banyu Janggala Bagwahanta dan Ratimayu, yang telah meninggal 20 tahun lalu. Lambat laun, Kenara menyadari bahwa Banyu dan Ratimayu bukanlah roh jahat, melainkan sepasang kekasih yang kisah cintanya dirusak oleh kelicikan warga desa sendiri. Tarian yang selama ini dianggap kutukan ternyata menyimpan pesan cinta dan penderitaan yang tak pernah selesai. Dahulu kala, dua orang penari sakti bernama Banyu dan Ratimayu pernah mementaskan tarian tersebut yang justru berubah menjadi sebuah bencana. Konon, tarian itu bukan sekadar pertunjukan seni, tapi ritual pemanggilan arwah. Apabila tarian dilakukan sembarangan, dampak nyatanya adalah bisa membawa kematian. Kenar tanpa sadar menjadi bagian dari lingkaran kutukan tersebut. Salah satu kekuatan Narik Sukmo adalah atmosfer mencekamnya. Lokasi syuting di Yogyakarta, termasuk hutan Wanagama, bikin suasana desa terasa hidup sekaligus angker. Hujan deras, petir, dan bayangan-bayangan di malam hari dikemas dengan sinematografi yang apik, bikin aku sebagai penonton ikut merasa nggak nyaman bareng Kenara. Sound desainnya juga juara, dari suara gamelan yang tiba-tiba menggema sampai desahan angin yang bikin bulu kuduk berdiri. Tarian Narik Sukmo itu sendiri jadi elemen visual yang kuat, dengan gerakan yang anggun tapi penuh aura mistis. Hal yang bikin Narik Sukmo beda dari film horor biasa adalah lapisan ceritanya. Selain jumpscare dan teror supranatural, film ini menyisipkan kritik sosial tentang konflik politik dan hoaks yang memecah belah masyarakat. Pesan ini disampaikan tanpa terasa menggurui, terutama lewat konflik masa lalu antara dua kelompok di desa yang berujung pada tragedi Banyu dan Ratimayu. Tema ini bikin film gak cuma seram, tapi juga relevan dengan isu zaman sekarang. Meski punya banyak kelebihan, Narik Sukmo gak sepenuhnya sempurna. Beberapa plot twist agak terprediksi, terutama buat penggemar horor yang udah terbiasa dengan trope serupa. Ada juga beberapa adegan yang terasa sedikit dipanjang-panjangkan,
membuat tempo cerita kadang melambat. Tapi, ini nggak terlalu mengganggu pengalamanku nonton secara keseluruhan sih, karena akting, visual, dan pesan cerita berhasil menutupi kekurangan kecil ini. Narik Sukmo adalah paket lengkap buat pencinta horor yang juga suka cerita dengan makna. Nuansa budaya Jawa, akting solid dari para pemain, dan atmosfer yang bikin deg-degan jadi nilai jual utama. Film ini juga sukses membuktikan bahwa horor Indonesia bisa lebih dari sekedar jumpscare, namun juga bisa mengaduk emosi dan menyampaikan pesan sosial. Feby Rastanti benar-benar mencuri perhatian sebagai Kenara. Ini debut horornya, dan dia berhasil membawakan karakter yang kompleks dengan apik. Dari mahasiswi patah hati sampai penari yang dirasuki, Feby menunjukkan emosi yang naik turun dengan natural. Apalagi, dia harus belajar tarian tradisional khusus untuk film ini, dan gerakannya benar-benar bikin merinding. Aliando Syarif sebagai Dirja juga nggak kalah keren. Kemistrinya dengan Feby bikin benih romansa di tengah kengerian terasa manis. Dea Anissa sebagai Ayu, meski perannya lebih kecil, berhasil memberi warna pada dinamika cerita. Feby Rastanti sangat realistis saat mengalami perjalanan emosional yang mendalam. Kenar tidak hanya menghadapi teror supernatural, tetapi juga berjuang menghadapi perubahan emosi dan karakter seiring berjalannya cerita. Sementara itu, karakter Dirja menjadi pendamping penting bagi Kenar. Dirja berusaha melindungi cinta dan jiwa Kenar dari ancaman mengerikan yang mengintainya. Tidak hanya itu, penonton juga akan disuguhkan atmosfer visual yang kuat dengan latar alam pedesaan yang tenang tetapi sangat mencekam. Proses syuting dilakukan di hutan Wonagama, Yogyakarta, yang konon penuh energi spiritual. Bahkan, Feby Rastanti mengaku sempat mengalami pengalaman mistis selama proses produksi, seperti melihat bayangan asing saat pengambilan gambar dini hari. Dengan akting yang sangat memukau dari para pemeran pendukung seperti Teguh Rifnu Wikana, Kinar Yosih, dan Unikwe Priscilla, film Narik Sukmo menyajikan cerita horor yang bukan sekadar menakut-nakuti. Film ini mengupas trauma, warisan budaya, dan cara masyarakat menghadapi masa lalu yang kelam. Bagi penyuka film horor yang syarat dengan budaya Jawa yang penuh hal mistis, film Narik Sukmo menjadi salah satu pilihan yang sangat menarik. Tidak sebatas cerita dan mengerikan, film ini juga menawarkan cerita budaya Jawa yang kental.